Hai semua, kembali lagi bersama gue Vidi dan kali ini kita bakal belajar tentang gimana cara bikin biar video lu jauh lebih bagus dengan mengerti exposure value. After this break. Kenalin, gue Vidi, gue adalah seorang full-time videographer dan juga content creator di YouTube. Gue udah pernah kerja di beberapa perusahaan sebagai videographer dan marketing, dan juga udah ngerjain cukup banyak project yang berhubungan sama videografi. Dan kalian mungkin kenalnya channel ini sebagai channelnya buat gadget dan tech, tapi untuk passion gue bakal sharing ke kalian gimana sehari-hari atau biasanya gue setiap kali ngerjain video atau sebuah project video. Hari ini kita bakal mempelajari gimana sih cara bikin video yang benar. Gimana caranya biar videonya cukup terang, gimana biar videonya nggak terlalu gelap, sama aja ya. Gimana cara bikin look video kalian persis seperti yang kalian inginkan. Normally sebenarnya semua orang pengen video terlihat terang, terlihat jelas, tapi nggak pengen terlalu terang. Tapi sometimes konsep dari sebuah video menginginkan misalnya pengen terlihat gelap. Gimana cara bikin terang dan gelapnya sebuah video? Ada 3 komponen yang menentukan cerah atau terang atau gelapnya sebuah video. Yang bakal kita sebut itu sebagai exposure value. Apa sih exposure value? Exposure value itu adalah kombinasi dari 3 komponen, yaitu shutter speed, aperture, dan ISO. Ternyata ada beberapa aturan yang harus kalian sesuaikan dengan pembuatan video dibandingkan sama foto. Kita mulai dari shutter speed. Hal pertama yang biasanya gue lakukan saat gue mulai syuting, gue bakal set FPS-nya sesuai dengan yang gue inginkan. Misalnya gue pengen sesuatu yang cuma ngobrol-ngobrol doang, ya udah gue taruh di 24 frame per second. Atau gue pengen yang action, berarti gue bakal taruh di 60 frame per second. Pengertian atau penjelasan tentang frame per second atau frame rate dari video bakal gue jelaskan di video selanjutnya. Kenapa dimulai dari shutter speed? Berdasarkan aturan 180 degree shutter rule, mengatakan bahwa shutter speed itu harus 2 kali lipat dari frame per second. Jadi, hal yang pertama gue lakukan ketika akan syuting adalah nge-set shutter speed gue. Nah, apa hubungan shutter speed dengan cerah dan gelapnya video? Shutter speed adalah berapa lama sensor terpapar oleh cahaya per detik. Contohnya dalam display kamera kalian bakal digambarkan kayak 1/10, 1/30, 1/60, 1/100. Nah, itu shutter speed. Kalau shutter speednya cepat, 1/50 dibandingkan 1/10, berarti kan lebih cepat yang 1/50 tuh. Kalau lebih cepat, artinya video kalian bakal lebih gelap. Kalau shutter speednya lebih lama, video atau gambar yang dihasilkan bakal lebih terang. Bukan cuma terang dan gelapnya dari video doang, shutter speed ini juga menentukan motion dari gerakan sebuah objek yang ada di dalam kamera kalian. Kenapa ada aturan 180 degree shutter rule? Karena mata manusia itu terbiasa melihat benda dengan motion blur. Kayak sekarang, gue ngerekam dengan 24 frame per second dengan frame rate 2 kali lipat daripada shutter speed gue. Hasilnya bakal kelihatan normal di mata kalian. Sementara kalau gue ubah shutter speednya menjadi lebih cepat, ini misalnya kalau gue pakai shutter speed yang tinggi banget, gue di sini itu bakal kelihatan lebih gelap karena gue nggak ngubah cahayanya, dan tangan gue kayak bener-bener patah-patah gitu. Meanwhile, ini hasilnya kalau misalnya gua pakai shutter speed yang lebih pelan, jadi bener-bener blur banget. Bahkan kalau misalnya gua ngomong pun bakal kelihatan blur. Gue coba naikin lagi ya. Ini motionnya banyak banget nih, dan hasilnya jadi ultra terang kayak sekarang. Dan gue bakal balikin lagi ke aturan 180. Wah, kenapa susah banget? 180 degree rules. Nah, itu fungsi dari shutter speed. Ingat, jadi shutter speed semakin cepat, semakin gelap, semakin lama, semakin terang. Semakin cepat shutter speednya, semakin tidak ada motion blur. Semakin lama shutter speednya, semakin banyak motion blur. Dan juga ada aturan 180 degree shutter rule yang mengharuskan
shutter speed 2 kali lipat dari nilai frame rate kalian. Cuma karena biar kelihatan normal dan sinematik. Quiz. Gimana seandainya kalau lu ngerekam dalam 60 frame per second? Gue hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, buat kalian yang nebak itu 121 per 120 shutter speednya, berarti kalian tepat banget. Next, hal kedua yang harus kalian perhatiin setelah kalian setting shutter speed adalah aperture. Aperture itu adalah seberapa besar bukaan pada sebuah lensa dan mengatur seberapa banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Aperture mempengaruhi bukan cuma dari gelap atau terangnya sebuah video, tapi juga dari jelas semakin gak blur, atau semakin bokeh atau semakin blur. Jadi ada dua kemungkinan, semakin jelas atau semakin bokeh. Aperture ini juga menurut gue sedikit tricky buat pemula, dimana semakin kecil angka aperture-nya berarti bukaannya semakin besar. Sementara kalau angkanya semakin besar, bukaannya semakin kecil. Oke, bisa dipahami? Jangan kebalik ya. Semakin kecil aperture-nya, semakin sedikit cahaya yang mengenai sensor. Berarti video kalian bakal lebih gelap. Sementara kalau misalnya aperture-nya besar, artinya cahaya yang masuk juga lebih banyak, video kalian akan lebih terang. Dan juga kalau aperture semakin kecil, gambar kalian akan semakin banyak yang terlihat lebih fokus. Sementara kalau misalnya aperture-nya besar, hasil kalian akan lebih bokeh. Biasanya gue bakal set look seperti apa yang gue inginkan dari video gue. Gue pengen si penonton fokus sama pembicaranya. Berarti gue pengen backgroundnya terlihat lebih blur dibandingkan pembicaranya. Bakal gue set aperture-nya di lebih besar. Sementara kalau misalnya gue pengen ngambil pemandangan atau keramaian, gue pengen semuanya terlihat lebih jelas. Maka aperture-nya bakal gue kecilin. Angkanya semakin besar, sehingga semuanya bakal terlihat jelas. Quiz. Di mana di antara kedua gambar ini yang menurut kalian aperture-nya besar dan yang aperture kecil? 5, 4, 3, 2, 1. Yes, benar. Yang ini besar, yang ini kecil. Yang ketiga adalah ISO. Apa sih itu ISO? Baik yang bilang ISO, ISO, atau apapun itu, sebenarnya itu adalah International Standard. Ya, itu tadi di sini, gue lupa. Jadi, ISO itu adalah seberapa sensitif sensor terhadap cahaya. Ini lebih gampang nih. Semakin kecil angka ISO-nya, semakin gelap. Dan semakin besar angka ISO-nya, semakin terang. Mungkin di antara kalian ada yang mikir, oh, kalau misalnya kegelapan ya tinggal naikin aja ISO-nya gitu. Nggak bisa, bro, sis. Nggak bisa gitu aja. Dengan menaikkan ISO, maka noise yang dihasilkan dari sebuah video akan bertambah dan hasilnya akan jadi seperti ini. Ini contohnya penggunaan ISO yang gede banget. Gue sekarang ada di ISO 12800 dengan aperture 9, jadi lebih jelas belakang gue sekarang, terbukti dari aperture tadi. Dan seandainya gue matiin ini lampu, kayaknya kalau misalnya gue turunin lagi aperture-nya, gue gedein lagi aperture-nya, lu masih bisa lihat gue deh. Lu bisa lihat gue sekarang lu bisa lihat jelas warna di sebelah sini. Gue pakai TV gue warna orange. Dan tapi lu lihat nih, tapi gambarnya bener-bener noise banget dibandingkan video gue yang tadi. Karena video yang tadi gue cuma pakai ISO-nya 400. Kenapa 400? Kenapa nggak 100 fit? Vlog cuma ngebolehin gue pakai cuma sampai 400 doang, nggak bisa lebih rendah daripada itu. I don't know why. Mungkin di video selanjutnya bakal gue riset dan bakal kasih tahu ke kalian apa itu vlog dan kenapa mungkin. Oke, back to normal. Nah, itu alasannya kenapa kebanyakan videographer ataupun fotografer menurunkan ISO-nya biar gambarnya nggak kayak tadi. Kalau kalian udah ngerti ketiga hal ini, mungkin kalian bakal menghadapi masalah seperti ini. For example, kalian lagi syuting di luar, terus mataharinya lagi terik banget, terus ISO-nya udah rendah banget, terus shutter speed-nya nggak bisa diatur lagi, emang udah pengen pakai aturan 180 degree shutter rule. Terus
juga aperture-nya udah kecil banget tapi masih terang banget. Solusinya gimana gitu? Solusinya adalah this is ND filter, not sponsored by Vodga, tapi gue suka banget meskipun ya murah dan masih kurang sih. Coba kita lihat apa sih efek dari ND filter. Ini ND filter. Bisa lihat tangan gue kan di sini kan, dan warna yang di belakang. Kalau gue puter masih terang banget. Gue puter, tada, hilang. Nah, itu solusinya kalau terlalu terang. Kalau misalnya terlalu gelap, tapi udah nggak bisa naikin ISO lagi, nggak pengen noise, terus aperture-nya juga udah gede banget, shutter speed-nya nggak bisa diubah, apa yang harus dilakukan? Carilah tempat yang terang. Atau, kalau emang harus banget gelap, ya tambahannya adalah ini, lighting. Nggak ada solusi lain selain lighting. Kalian harus nambahin cahaya biar video kalian kelihatan lebih baik. Lighting mahal bang gitu. Ada solusi nggak? Coba nonton video gue yang gue bikin studio sama Petruk. Di sana gue bikin pakai bohlam biasa, terus pakai tudung saji, dikasih aluminium foil, dipantulin ke belakang lagi sama aluminium foil di depannya. Jadinya lightingnya kayak gitu. Sekarang gue udah pakai aperture. Kalau kalian ngerasa penjelasan gue kurang bagus dan kurang enak, silahkan langsung komen aja, bang kurang di sini. Gue menerima semua masukan kalian, dan dengan komentar-komentar kalian channel ini dapat berkembang. Kalau kalian suka jangan lupa like. Terus kalau kalian pengen lihat gue lagi minggu depan dengan konten kayak gini atau konten lainnya, silahkan subscribe. Kalau kalian ingin berbagi ilmu yang udah kalian dapetin di video ini, langsung share video ini ke teman-teman kalian. So guys, thank you for watching. See you later and bye-bye.